Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Dendi Setiawan dari kelas 5 IKRA. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah Cloud Computing yang berjudul Teknologi Virtualisasi. Langsung saya ke bab 1. Di sini ada definisi teknologi virtualisasi. Definisi dari teknologi virtualisasi adalah merupakan suatu usaha untuk menghasilkan sebuah bentuk virtual dari sebuah material yang bersifat fisik, di mana sebuah prosesnya mengacu dan berbasis virtual. Atau dalam sebutan lain, virtualisasi adalah sebuah fenomena dari pengembangan, riset, serta penggantian sebuah kondisi mengenai sistem sehingga bisa meniru perilaku dari sistem lainnya. Teknologi virtualisasi merupakan salah satu cara untuk menjadikan komputer fisik berfungsi seperti dua atau lebih komputer, di mana masing-masing komputer non-fisik atau virtual dibuat dengan arsitektur dasar yang hampir mirip atau sama dengan komputer fisik generik. Selanjutnya ada sejarah virtualisasi pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an. International Business Machine Corporation atau lebih dikenal dengan sebutan IBM mengembangkan CP40 versi 1 dan CP CMS dan di launching atau mulai resmi digunakan sekitar tahun 1967. Kemudian dilanjut tahun 1970 yaitu pada saat pembangunan atau pengembangan mainframe, di mana mainframe pada waktu itu dirancang dan dibuat untuk menjadi partisi virtual mesin atau VM untuk menjalankan aplikasi secara multitasking. Selanjutnya di tahun 1980 sampai dengan 1990-an, pada saat Lotus Computing melakukan mau atau kerjasama dengan pihak AT dan T atau American Telephone and Telegraph yang mengeluarkan tipe prosesor Intel 8286, yaitu sebuah komputer yang dikhususkan untuk VM. Kemudian pada tahun 1990-an, di mana terjadi suatu perubahan, di mana para pengguna atau user komputer khususnya di kalangan enterprise cenderung lebih memilih menggunakan komputer secara distribusi atau standalone. Lanjut di tahun 2000-an, setelah tahun milenium, bulan Juni 2001, Connect ID mengeluarkan versi pertamanya dari Virtual PC untuk platform Windows. Lalu setelah itu diikuti oleh VMware yang meluncurkan produk virtualisasi untuk server dengan arsitektur 86. Di tahun 2003, tepatnya bulan Februari, secara resmi Microsoft meluncurkan atau melaunching salah satu produk virtualisasinya yang bernama Virtual Server. Selanjutnya, selang beberapa bulan, tepatnya pada bulan November 2003, Microsoft melakukan gebrakan atau terobosan yang diikuti dengan meluncurkan Microsoft Virtual PC, di mana perangkat tersebut telah menggunakan teknologi virtualisasi di level atau tingkatan mesin. Lalu tahun 2009 sampai dengan sekarang, teknologi virtualisasi bukan lagi menjadi hal baru dalam dunia komputasi di era sekarang. Banyak perusahaan atau organisasi yang sudah menggunakan dan menerapkan teknologi ini karena lebih simpel dalam pengelolaan dan juga mereduksi biaya. Selanjutnya ada network virtualization. Virtualisasi jaringan adalah metode virtualisasi dan menggabungkan sumber daya dalam sebuah jaringan. Ini dilakukan dengan membagi bandwidth menjadi beberapa saluran. Setiap saluran adalah independen satu sama lain. Dengan cara ini, saluran dapat ditetapkan ke perangkat tertentu secara real time. Selanjutnya ada storage virtualization. Bentuk virtualisasi ini bekerja dengan mengumpulkan penyimpanan fisik
dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan. Satu perangkat jaringan yang dapat dikonfigurasi atau dikendalikan dari konsol utama. Jenis virtualisasi ini sangat umum dan banyak digunakan di jaringan area penyimpanan. Selanjutnya ada server virtualization. Tujuan dari virtualisasi ini adalah untuk menyederhanakan resource server dan membuatnya lebih mudah dipahami. Setelah itu, dapat meningkatkan berbagai jaringan dan memperluas kapasitasnya. Lalu ada data virtualization. Virtualisasi data adalah proses mengabstraksi rincian teknologi data tradisional dan manajemen data. Dirancang untuk memungkinkan akses yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Ini juga berguna untuk memanipulasi dan mengubah data tanpa data yang secara teknis sangat sulit atau kompleks itu sendiri. Desktop virtualization. Desktop virtualization adalah virtualisasi stasiun kerja yang digunakan untuk memberi akses pada pengguna atau user pada sebuah desktop walaupun secara remote. Kemudian ada application virtualization. Tipe ini merupakan lapisan abstraksi untuk aplikasi dari sistem operasi. Itu dapat berjalan dalam bentuk paket dengan melakukan virtualisasi. Kemudian ada keuntungan penggunaan virtualisasi. Yang pertama, optimalisasi server. Jika kita memiliki server fisik dengan kapasitas yang cukup dan server aplikasi yang akan dibangun membutuhkan sedikit sumber daya, maka lebih baik memasukkan server yang akan dibangun dalam lingkungan virtual dan mengelola sumber daya lingkungan virtual sesuai kebutuhan, sehingga sumber daya yang tersisa dapat digunakan untuk membangun server lain di masa mendatang tanpa membeli peralatan atau peralatan baru. Selanjutnya ada snapshot. Lingkungan virtual biasanya mendukung snapshot untuk membawa lingkungan virtual ke dalam situasi pada saat snapshot diambil. Misalnya, jika ada kesalahan konfigurasi atau kesalahan, snapshot akan menyimpan status lingkungan virtual sehingga dapat dipulihkan jika diperlukan. Lalu ada mudah dimigrasi. Dengan teknologi yang makin berkembang, Hypervisor saat ini sudah mendukung live migration, di mana dapat memindahkan server yang sedang berjalan ke server fisik yang lain tanpa mengalami server down. Juga instant file over. Kebanyakan hypervisor sudah support clustering sehingga file over dilakukan secara instan atau cepat dan otomatis. Lalu backup dan recovery lebih mudah. Hypervisor saat ini sudah memiliki fitur backup otomatis untuk setiap kontainer atau virtual environment, sehingga jika terjadi masalah dapat langsung mengabaikan backup ke virtual server yang sudah diprovisi tanpa membutuhkan waktu yang lama. Jika terjadi kesalahan, seperti menginstal server fisik yang membutuhkan waktu lama, membuat membentuk ulang, situasinya sangat berbeda. Lalu ada kerugian penggunaan virtualisasi. Eh, Jika server pusat bermasalah, virtualisasi bisa diibaratkan meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang. Artinya jika ada masalah dengan server utama, semua sistem mesin virtual di dalamnya secara otomatis menjadi tidak tersedia. Jika hal ini dapat diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan teratur, dan dengan menerapkan prinsip file over, hal ini sebenarnya tidak akan terjadi. Mengingat server fisik sebagai host dan guestnya berada di dalamnya, virtualisasi pasti akan membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi guna mengoperasikan server pusat serta mesin virtual di dalamnya. Lalu satu pusat serangan, karena menempatkan semua server dalam satu komputer, menjadikan sasaran apabila seorang hacker dapat membobol sistem utama, tidak menutup kemungkinan seorang cracker menyusup ke server virtual dengan informasi atau data di server utama.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.